Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini sambil menunggu azan maghrib ya, karena kondisi hari ini Anda semua sedang menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan bagi yang melaksanakan, dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah mendapatkan berkah, hidayah serta diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu, dan kita diberikan amalan pahala yang setimpal, terlebih hari ini di bulan yang suci ini, di mana seluruh amalan yang baik ini insya Allah Allah lipatkan berlipat-lipat ya. Dan mudah-mudahan saum kita hari ini juga diterima Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita selalu semangat ya. Ini hari Rabu, ini hari keempat ya, hari keempat berarti. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu taat terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Mahasiswa-mahasiswi di SGAB 27 ya, di sela rutinitas ya Bapak Ibu di kelas karyawan ya, sembari kerja, kemudian menjalankan ibadah saum ya, kemudian hari ini juga sedang melaksanakan perkuliahan juga. Saya kira luar biasa sibuk, tapi syukuri bahwa ternyata kita ini waktu, dalam penggunaan waktu itu begitu produktif. Saking produktifnya kita banyak dalam satu waktu pekerjaan yang kita kerjakan dan kita jalankan seperti sore hari ini ya. Tetapi insya Allah mudah-mudahan ini tidak menjadi beban, tidak menjadi sebuah kekakuan yang menjadikan kita menjadi lelah, tetapi hal yang patut kita syukuri bahwa di saat orang lain mencari produktivitas yang atau kesibukan yang produktif, nah kita malah sudah sangat produktif, sudah sangat sibuk ya. Mudah-mudahan seluruh aktivitas dan kesibukan kita hari ini ya, di sela-sela pekerjaan, kemudian sedang melaksanakan ibadah saum juga, dan sekarang melaksanakan perkuliahan, kita diberikan sebuah kekuatan, sebuah semangat yang menjadikan kita lebih dan lebih lagi, karena tidak menjadi pesimis ya karena sangat sibuk dan sangat lelah, sangat capek, tetapi jadikan ini sebuah motivasi dan syukuri bahwa di luar sana tidak sedikit orang yang memiliki kesempatan seperti yang kita punya hari ini ya, dan Allah memberikannya kepada kita itu semua, sehingga patut disyukuri dan diganti pola pikir mindsetnya bahwa ini merupakan sebuah rezeki bagi kita, bahwa dalam satu waktu saja kita bisa memproduktifkan waktu ya, memproduktifkan waktu, dan ini mudah-mudahan betul-betul produktif dan betul-betul menjadi sebuah amalan yang baik bagi kita di hadapan Allah ya. Kemudian teman-teman semua di kelas karyawan, tepatnya di Disgab 27, mata kuliah atau tema perkuliahan hari ini merupakan prinsip-prinsip kaidah transaksi ekonomi syariah. Nah, ini prinsip kaidah transaksi ini melanjutkan tema pertemuan sebelumnya, di mana prinsip dasar kaidah perikatan ya, di mana kemarin perikatan itu
kita memahami ada dasar perikatan itu tidak hanya perikatan hukum syariah muamalah ya, tetapi ada hukum ibadah, hukum syariah keluarga, kemudian hukum syariah tata negara, kemudian mengatur juga hubungan antar negara, hubungan internasional, kemudian juga hukum syariah yang mengatur tentang juga hukum pidana, ya, kemudian perdata, sopan santun dan lain sebagainya, termasuk juga ada hukum syariah muamalah. Nah, setelah di minggu kemarin kita dikenalkan bahwa perikatan yang kita akan pelajari dalam mata kuliah ini, karena ini ekonomi syariah, yaitu merupakan hukum syariah muamalah, ya, gitu. Sehingga pada hari ini merupakan lanjutan dan lebih teknis, agak teknis ya, yaitu prinsip-prinsip kaidah transaksi ekonomi syariah. Di mana nanti ini terkait dengan transaksi bisa terjadi akad ya, kalau memang itu terjadinya harus lama persetujuannya, misalkan dalam kerjasama usaha ya, atau mudharabah atau musyarakah atau investasi, itu kan harus terjadi kontrak. Artinya karena kesepakatan ini tidak membutuhkan waktu yang lebih dari 1 hari, sehingga butuh sebuah kontrak akad ya gitu. Nah ini transaksi perikatan ya gitu. Perikatan dalam hukum syariah muamalah. Ingat sekali lagi yang kita pelajari pada mata kuliah ini adalah hukum syariah muamalah, bukan hukum syariah ibadah, bukan hukum syariah tata negara, bukan hukum syariah pidana, bukan hukum syariah antar negara ya, dan bukan hukum syariah tentang sopan santun termasuk juga keluarga dan etika terhadap diri sendiri, bukan, tetapi hukum syariah muamalah. Karena di minggu kemarin kita sudah menegaskan ya bahwa perikatan hukum yang kita pelajari di sini kaitannya dengan ekonomi syariah berarti hukum syariah muamalah. Dan pada pokok bahasan hari ini memang tidak terlalu teknis juga ya, artinya tidak mempelajari tentang transaksi-transaksi secara produk ya, di mana produknya nanti ke depan ini akan memiliki produk-produk, diantaranya ada produk tentang titipan ya. Titipan ini termasuk kategorinya wadiah. Dan di sini pun ada beberapa karakteristik dari titipan wadiah ini. Ada wadiah yad amanah, ada wadiah yad adumana. Nah, biasanya prinsip titipan ini terjadi di dunia industri dunia kerja itu di perbankan, terutama di perbankan syariah. Tetapi untuk proses titipan sendiri sebetulnya sudah banyak terjadi di kebiasaan adat kita. Seperti Anda misalkan saat melaksanakan sholat misalkan ya di perjalanan di masjid, kemudian Anda menitipkan sandal ya di tempat penitipan. Nah itu juga udah kategori wadiah ya. Cuma nanti itu kategorinya wadiah yad amanah. Ini adalah bentuk-bentuk transaksi. Kemudian jika wadiah yang lainnya secara adat juga terjadi misalkan saat Anda melaksanakan atau melakukan perjalanan atau proses perbelanjaan di sebuah mall, di mana Anda memakai motor misalkan ya dengan istri dan keluarga Anda, kemudian menggunakan helm tersebut harganya lumayan mahal ya. Dan jika disimpan di atas motor tersebut di parkiran, khawatir ada yang ngambil kan gitu ya. Kemudian Anda titipkan di penitipan. Nah, itu juga sudah kategori transaksi dalam syariah hukum muamalah, seperti apa nanti seharusnya. Kemudian jika pas pulang mengambil helm kemudian ada ujroh, ada fee base yang harus dibayar, misalkan entah itu ada 2.000 ataupun misalkan seridonya saja, nah itu ada ujroh yang harus dibayar. Dan itu bagaimana secara seharusnya hukum muamalah itu nanti akan dipelajari dalam transaksi-transaksi ekonomi syariah. Walaupun memang dalam pokok bahasan yang akan dibawakan oleh kelompok 3 hari ini tidak terlalu detail ke sana, saya hanya menggambarkan saja dulu. Kemudian bentuk transaksi lain yang secara hukum syariah muamalah sudah diperbolehkan melalui fatwa MUI ya, itu salah satunya bentuk-bentuk investasi atau kerjasama atau syirkah ya. Nah di situ ada karakteristik syirkah musyarakah maupun syirkah mudharabah. Nah ini juga merupakan transaksi. Jadi adanya transaksi 2 orang atau lebih.
atau lebih ya, di mana beberapa pihak ini menyepakati untuk melakukan kerjasama usaha, misalkan membentuk sebuah CP, firma ataupun PT, itu secara hukum syariah muamalah itu sudah merupakan hal yang dibolehkan. Cuma nanti seperti apa aturan-aturan yang dibolehkan, maka perlu memahami lebih detail tentang syariah muamalah, khususnya di bidang investasi ya, seperti itu. Kemudian juga ada transaksi nanti untuk jual beli. Nah, jual beli. Nah, jual beli yang secara tunai ataupun secara kredit, bagaimana misalkan kita mengkreditkan barang-barang elektronik, apakah itu diperbolehkan atau tidak secara syariah hukum muamalah. Kemudian kalaupun diperbolehkan, bagaimana aturan-aturan yang diperbolehkan dalam menjalankan, kemudian mengambil profit, kemudian juga sampai pelunasan, kemudian juga kalau pelunasan sebelum waktunya seperti apa, apakah perlu ada diskon atau perlu ada pengembalian, perlu ada pengurangan atau seperti apa. Ini merupakan transaksi-transaksi yang sebetulnya dalam implementasinya lebih teknis ya, walaupun di kelompok ini sebenarnya tidak terlalu teknis ke sana ya, tapi hanya mempelajari tentang prinsip kaidah transaksi. Nah, kemudian saya di prolog hanya menggambarkan supaya di benak Anda ini lebih termotivasi bahwa tema hari ini sebetulnya merupakan tema yang menjadi dasar untuk proses perkuliahan selanjutnya, terutama di mata kuliah di semester selanjutnya ya, karena di semester 5 misalnya ya, itu ada implementasi dari ekonomi syariah di sebuah koperasi ya, disebut koperasi syariah. Jadi produk-produk yang tadi saya sebutkan tersebut itu akan terimplementasikan di dunia nyata atau di praktisinya gitu. Nah, jika kita tidak memahami dulu dasar dari ekonomi syariah ini, maka kesulitan nanti dalam mempelajari produk-produk yang tadi gitu. Nah, kenapa ekonomi syariah tidak lebih detail? Karena kita harus menguatkan dulu tentang tadi kaidah, dasar, kemudian prinsip, dan lain-lainnya gitu. Nah, kemudian ekonomi syariah pun kenapa disimpan di semester 2? Karena harus ada yang menjadi dasar dari ekonomi syariah itu, yaitu pendidikan agama ya, pendidikan agama yang ada di semester 1. Kemudian juga pengantar ekonomi mikro, karena tetap saja perpaduan dari ilmu ekonomi cuma secara agama yang sudah diatur dan disesuaikan, diperbolehkan secara aturan-aturan agama, terutama di syariah muamalah. Karena aturan agama syariah juga ternyata tidak hanya mengatur syariah muamalah. Ada tadi syariah hukum tata negara, kemudian hukum pidana, dan lain-lainnya. Nah, yang kita pelajari adalah spesifik di ekonomi syariah, hukum syariah. Nah, dijual beli itu nanti ada yang tunai itu seperti apa karakteristiknya, ada BAI Bistaman Ajil ya, kalau ditangguhkan misalkan 10 bulanan kredit kendaraan itu seperti apa, jual beli dengan cara dicicil rumah itu apakah memakai akan apa, apakah harus sama BAI Bistaman Ajil atau harus memasukkan ke transaksi BAI istisna misalkan ya. Nah, itu karakternya punya sendiri-sendiri. Jadi BAI istisna ini adalah jual beli yang dilakukan di mana objek jual belinya itu masih dalam pesanan, minta dibuatkan, inden ya. Kalau di kendaraan itu inden. Misalkan Anda butuh sebuah Honda Jazz ya, yang warnanya Anda ingin kuning misalkan. Sementara kuning itu di showroomnya tidak ready. Nah, kemudian Anda minta dibuatkan. Nanti setelah jadi saya akan beli. Nah, itu kategorinya BAI istisna. Jadi jual beli dengan pesanan, di mana nanti barang yang dipesan itu akan dibeli. Nah, kemudian dibelinya boleh secara tunai langsung setelah jadi, kemudian boleh juga dicicil gitu. Nah, kemudian dalam adat kita sehari-hari, BAI istisna juga ternyata sudah ada dalam kegiatan pembuatan pesanan emas ya, emas hiasan itu entah itu gelang maupun cincin maupun kalung, di mana saat Anda menginginkan tipe gelang yang seperti Anda punya konsep desainnya, sementara di showroomnya atau di tokonya itu tidak ada jenis itu, maka Anda minta dibuatkan, tolong buatkan tipe gelang seperti ini, nanti setelah beres saya akan beli. Nah, itu karakteristiknya BAI istisna tuh.
Nanti setelah diberes jadi dibelinya bisa langsung tunai, kalau kita punya uang bisa juga dicicil kalau memang si tokonya pun memperbolehkan. Kalau tokonya tidak memperbolehkan, biasanya ada lembaga keuangan yang menyediakan pekerjaannya itu untuk cicil ya, cicilan. Jadi si lembaga keuangannya ke toko emasnya tadi yang inden tadi itu membayar tunai, cuma nanti Anda menerima kembali penjualannya itu dengan dilebihkan oleh lembaga keuangan, dan Anda datang ke lembaga keuangan itu pasti mencicil. Seperti itu kurang lebih. Tekniknya seperti apa sebetulnya ada di mata kuliah selanjutnya. Cuma saya ingin menyampaikan tentang transaksi-transaksinya saja ya, walaupun di kelompok ini hanya prinsip kaidah transaksi, tidak lebih detail ke transaksi. Ini hanya untuk memotivasi kita semua bahwa oh di depan sana itu ada hal-hal yang seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga Anda itu mempelajari mata kuliah ini juga tidak ngapain gitu, kok terlalu dangkal juga gitu kan. Nah, kalau merasa terlalu dangkal karena ini hanya mempelajari tentang dasar ya, supaya nanti di mata kuliah berikutnya Anda sudah kuat dengan dasarnya. Kemudian jika Anda merasa bahwa ini eh, merasa terlalu apa ya, eh, kurang gitu ya. Nah, nanti juga akan dipelajari di mata kuliah selanjutnya seperti itu. Kemudian juga transaksi-transaksi yang lainnya, dan jual beli juga jika Anda misalkan bekerja di lembaga keuangan seperti di Abu Dhabi, kemudian di Brunei Darussalam, kemudian di Malaysia terutama ya yang menggunakan prinsip syariah muamalah, itu di akun perkiraan neracanya banyak sekali produk-produk dari jual beli ini, dari murobaha ini ya. Ada model murobaha, ada bayi bistaman aja, ada bayi musawama, ada bayi istisna, ada bayi salam, dan lain-lainnya. Banyak sekali ya produknya. Maka jika kita ternyata misalkan kebetulan Tuhan menakdirkan kita diterima di perbankan Malaysia, ini akan menggunakan prinsip-prinsip produk-produk syariah yang seperti saya barusan katakan ya. Gitu. Nah, kalau di Indonesia di perbankan itu paling hanya 3 ya untuk jual beli itu, ada bayi taman ajil, ada bayi istisna, terutama bayi istisna banyak dipakai oleh BTN syariah ya. Itu dan jual beli dengan pesanan ya, itu minta dibuatkan dulu, kemudian nanti setelah beres dibeli. Nah, itu banyak diilustrasikannya, itu diimplementasikan di perumahan. Jadi rumah yang kita pesan itu kan bentuknya masih coupling, kemudian kita booking, minta dibuatkan, nanti setelah beres kita akan beli. Cuma belinya kita cicil kan, karena datang ke BTN. Kalau mau tunai langsung ke developer, seperti itu. Nah, ini by istisna. Makanya di Indonesia, terutama BTN Syariah, kalau Anda kredit rumah itu banyak sekali memakai produk-produk transaksi atau akad atau kontrak itu by istisna ya. Kemudian jika dengan pertanian, terutama bank-bank yang ada di bidang-bidang pertanian ya, untuk segmen pemberian kreditnya, itu banyak menggunakan BI salam, BI salam. Walaupun sebetulnya secara risiko itu cukup besar risikonya, kemudian juga secara perputaran dana operasional juga sangat lambat gitu, sehingga perbankan kecil prosentasi untuk menyalurkan kredit kepada produk BI salam ya. Mereka lebih banyak kalau untuk jual beli itu ke bayi istisna ya, karena risikonya lebih kecil. Jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebetulnya objek jual belinya kan masih kita pegang gitu ya, artinya masih eksekusinya bisa lebih cepat. Kemudian juga nilai dari objek yang dijual belikan itu jaminannya semakin menguat, semakin tinggi, mengingat harga tanah dari rumah itu akan semakin tinggi, sehingga bagi bank itu cukup safety ya, cukup prudensial. Kemudian produk-produk yang lainnya juga masih banyak ya, di jasa-jasa itu ada wakalah, ada hiwalah, ada kifalah, itu merupakan personal garansi kalau di konvensional. Kemudian juga ada rahan gadai syariah ya. Kemudian juga ada transaksi sewa ijaroh, ada sewa beli,
ijarah muntahiyah bitamli, kemudian juga ada pinjaman kod dan pinjaman kebajikan kodu hasan, dan banyak lagi produk-produk yang lainnya ya. Ini bagian dari bentuk-bentuk transaksi. Nah, sementara yang akan disampaikan oleh kelompok ini sebetulnya hanya kaidah transaksinya dulu ya, belum ke sana. Nah, saya menyampaikan itu supaya Anda termotivasi bahwa kaidah transaksi kita pelajari karena ada yang lebih spesifik dari prinsip kaidah transaksi menyangkut implementasinya ya, terkait tadi produk-produk yang saya sampaikan. Maksudnya supaya termotivasi gitu. Nah, sekarang sebetulnya belum ke sana, itu hanya untuk memotivasi saja. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu juga ya, hari ini tentang tema prinsip kaidah transaksi ekonomi syariah. Saya kira hari ini kelompok 3 di kelas karyawan di SKAB 27, rekan kita Kang Riki Kustiana, kemudian Kang Muhammad Fajar Sidik ya. Nah, saya dengar Kang Fajar Sidik ini lagi melaut ya, lagi karena pekerjaannya ternyata pelaut. Nah, hari ini ya syukur alhamdulillah ya, dengan sistem online ini ternyata Kang Fajar Sidik juga masih bisa mengikuti. Coba kalau offline tidak mungkin ya, Anda sedang di tengah laut harus datang ke kampus untuk melaksanakan perkuliahan. Nah, kebetulan dengan sistem online ternyata alhamdulillah Muhammad Fajar Sidik juga masih bisa mengikuti dengan sistem online, bisa Zoom meeting dan lainnya, masih bisa mengikuti perkuliahan. Kemudian Kang Riki Kustiana tadi dan Clara Kirana Sabarina ya, Sabarina. Nah, terima kasih Kang Riki dari hari Minggu udah kontak ke kita, kemudian Clara juga sama. Kemudian ada permohonan memang keterlambatan mengingat koordinasi terutama dengan Kang Fajar Sidik yang sedang di laut ya, sedang di tengah di kapal gitu ya, pekerjaannya karena pelaut. Jadi sedikit agak mundur waktunya ya, tapi tidak masalah. Dan terima kasih atas informasi dari Riki Kustiana, kemudian Clara Kirana yang sudah menginformasikan tentang tugas-tugas kelompok Anda ya. Dan selamat juga sudah menyiapkan materi baik makalah, PowerPoint maupun presentasinya yang akan kita simak bersama pada saat ini ya. Dan selanjutnya saya juga sudah menilai tentang makalah maupun PowerPoint yang dibuatkan cukup bagus, hebat sekali, dan mudah-mudahan diskusinya juga bisa bagus. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang sempat dan ingin didiskusikan, silahkan dipandu Kang Riki, Teh Clara, kemudian Kang Fajar ya, dan teman-teman di kelas karyawan di SKAB 27 silahkan menyimak, dan jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dipersilahkan ya. Baik Bapak Ibu kelas karyawan di SKAB 27, saya kira kita akan simak bersama ya tema prinsip-prinsip kaidah transaksi ekonomi syariah yang akan dibawakan oleh kelompok 3, rekan Riki Kustiana, kemudian Muhammad Fajar Sidik, dan Clara Kirana Sabarina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah ekonomi syariah, dan yang saya hormati dan banggakan juga mahasiswa-mahasiswi di SKAB 27. Perkenalkan, nama saya Riki Kustiana dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan kaidah transaksi dalam ekonomi syariah Islam. Di sini saya beranggotakan yang pertama saya sendiri Riki Kustiana, kemudian Muhammad Fajar Sidik dan Clara Kirana Sabrina. Dalam prinsip-prinsip kaidah transaksi ekonomi syariah Islam ini ada beberapa materi pembahasan. Yang pertama pengertian akad, kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah Islam, yang ketiga kaidah-kaidah fikih dalam transaksi akad,
Yang keempat, kaidah-kaidah fikih dalam lembaga keuangan syariah. Yang kelima, kaidah-kaidah fikih tentang amal atau aset kekayaan. Yang keenam adalah kaidah-kaidah fikih tentang aplikasi ekonomi dan penyesuaian sengketa ekonomi di lembaga keuangan syariah. Penyelesaian. Untuk materi pembahasannya pengertian akad dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah Islam akan dijelaskan oleh Sabrina. Waktu dan tempat itu silahkan. Pertama ada pengertian akad. Pengertian akad secara etimologi akan berasal dari bahasa Arab yang berarti membangun, memegang kesimpulan. Bisa juga berarti kontrak, perjanjian yang tercatat. Sedangkan secara terminologi, akad ditinjau dari dua aspek, yaitu yang pertama pengertian umum. Dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, tolak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan, dan gadang. Pengertian khusus ditemukan Al-Kamal Ibnu Al-Human, perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akad adalah janji, perjanjian, kontrak. Menurut Syahid Al-Sabiq, akad berarti ikatan atau kesepakatan al-ittifaq. Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seutas tali yang satu. Lalu seberapa pentingnya akad itu? Akad merupakan suatu kesepakatan antara satu orang atau lebih sehingga tidak menimbulkan kerugian dari satu pihak. Untuk selanjutnya, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah Islam. Menurut Muhammad Umar Chapta, sebagaimana dikutip oleh Ministri Imaniyati, bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu yang pertama prinsip tauhid, keesaan Tuhan. Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial. Sebuah prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, hubungan horizontal sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hubungan vertikal. Mengamati manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Quran. Yang kedua, prinsip khilafah. Prinsip khilafah atau perwakilan. Manusia adalah wakil Tuhan di muka bumi. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Yang ketiga, prinsip adalah keadilan. Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, Rasul, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Prinsip tazkiyah atau penyucian. Dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia bisa memenuhi tugas sebagai agent of development. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik, apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Yang kelima, prinsip al-falah atau kesuksesan. Dalam konsep ini, apapun jenisnya, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun menjelaskan tentang kaidah fikih dalam transaksi. Pertama, pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang menghadapi akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut. Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan kebebasan dan kerelaan. Tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak. Jika terjadi maka transaksi
akan menjadi sah, hal yang dibolehkan, dan akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Misalnya, lembaga keuangan syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain menggunakan sistem bunga. Meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga sudah dinyatakan haram dan DSN. Akad baru sah apabila lembaga keuangan lain menggunakan akad yang diberlakukan pada lembaga keuangan syariah, yaitu akad atau transaksi tanpa menggunakan sistem bunga. Selanjutnya, apabila suatu akad batal, maka batal pula yang dalam tanggungannya. Contohnya, penjualan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Si pembeli telah menerima barang dan penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi. Maka hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Artinya si pembeli harus mengembalikan barang dan si penjual harus mengembalikan uang atau harga barangnya. Akad yang objek suatu benda tertentu adalah akad terhadap manfaat benda tersebut. Objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa menyewa. Bahkan barang objeknya bisa berupa jasa seperti jasa broker. Maka pengaruh hukum dan tekanan menjadi barang dan manfaat dari barang adalah sama dalam arti rukun dan syaratnya sama. Tidak sempurna akad terbaru kecuali dengan penyerahan barang. Akad terbaru adalah akad yang dilakukan untuk kebajikan semata seperti hibah atau hadiah. Hibah tersebut belum sampai penyerahan barang dilaksanakan. Syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan. Contohnya seperti dalam hal gadai emas, kemudian ada syarat bahwa apabila barang gadai tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima gadai berhak untuk menjualnya, atau syarat kebolehan memilih, dan yang lainnya. Poin keempat, suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak, dan hasilnya adalah sah dan minta kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan. Transaksi yang batal karena tidak memenuhi syarat ataupun rukun tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan. Contohnya, seorang muslim yang berkomitmen dalam berperilaku ekonomi secara syariah melakukan transaksi keuangan dengan jasa keuangan yang menggunakan sistem bunga. Meskipun pihak jasa keuangan membolehkan dan menerima transaksi tersebut, tetapi transaksinya batal. Dan kelima adalah apabila suatu transaksi batal, maka akan batal pula secara otomatis diktum dalam transaksi tersebut. Misalnya, seseorang membeli rumah kepada pemiliknya. Ketika salah satu membatalkan transaksi pembelian rumah tersebut, maka si pembeli memulangkan rumah tersebut dan si pemilik rumah memulangkan sejumlah harga rumah tersebut. Bertransaksi dengan objek benda sama hukumnya dengan bertransaksi dengan objek manfaat benda tersebut. Misalnya, seorang mengontrak rumah dengan mengambil manfaat untuk tinggal atau mendengar, atau membeli rumah untuk tersebut, maka syarat dan hukumnya transaksi tersebut akan berlaku sama harus sebelumnya. Poin ke-6, setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk sukses dengan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan. Misalnya, dalam jual beli saham, bila dalam transaksi tersebut disyaratkan bahwa dan pembelian dilakukan kepada bank atau pihak ketiga sebelum serah terima barang yang dibeli untuk menghindari prestasi salah satu pihak, maka dibolehkan. Apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan yang mengharuskan pada waktu yang tersebut, maka didahulukanlah yang mencegah. Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila ada dalil atau bukti kenyataan yang bertentangan antara yang mencegah dengan yang mengharuskan pada waktu yang sama, maka didahulukan yang mencegah. Contoh A, menyewakan rumah pada B. Contoh A, menyewakan rumah pada B untuk waktu 1 tahun. Kemudian sebelum habis waktu 1 tahun, si A menjual rumah pada si C. Maka si A tidak bisa menyewakan rumah kepada C sebelum habis kontraknya kepada si B. Dalam hal ini dicegah penyerahannya
oleh si C dari si A. Baik, yang ketujuh, melanjutkan hukum yang telah ada lebih kuat daripada memulai. Untuk teori ini adalah jika seorang yang memiliki suatu benda atau hak tertentu, maka benda atau hak tersebut tetap menjadi miliknya selama tidak ada bukti-bukti lain yang membatalkan haknya tersebut. Misalnya, ada bukti dia telah menjualnya secara sah, bahkan barangnya hilang atau dicuri orang, maka barang tersebut menjadi hak pemiliknya sebab dia telah memiliki sebelum benda itu hilang. Baik, untuk materi kaidah fikih pada lembaga keuangan syariah. Materi yang keempat, pertama, tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dan pemiliknya. Lembaga keuangan syariah atau LKS adalah satu unit jasa pelayanan keuangan yang melayani lalu lintas transaksi keuangan baik tunai, secara angsuran maupun letter of credit atau LC, serta transaksi elektronik akan mendapat pelayanan secara legal bila dilakukan oleh orang atau buat badan hukum yang memiliki kesepakatan hukum untuk bertindak hukum atau bertransaksi secara sah dan akan menolak pelayanan bertransaksi bagi pihak yang tidak memiliki hak atau tidak sepakat bertindak atau bertransaksi. Misal, lembaga keuangan syariah tersebut tidak akan mentasarufkan atau menggunakan pemilikan orang lain atas izin pemiliknya. Perintah mentasarufkan, atau memanfaatkan properti orang lain atau tanpa izin pemiliknya adalah batal. Transaksi lembaga keuangan syariah atau LKS dapat dikatakan sah dan legal apabila dilaksanakan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki kesepakatan untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh objek transaksi perbankan tersebut. Apabila ada suatu yang bertransaksi kepada pihak tertentu atau dengan objek transaksi tertentu yang bukan miliknya atau bukan di bawah kekuasaannya, maka transaksi perbankan tersebut batal demi hukum. Yang kedua, risiko sejalan dengan keuntungan. Jadi orang yang memperoleh manfaat atau sesuatu pada saat sama mau berkorban bila terjadi risiko dan usaha yang telah memberikan keuntungan pada dirinya. Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah mudharabah, trust financing and trust investment, yang mempunyai dua simbol yang saling berkaitan antara memperoleh keuntungan dengan sistem partnership antara pemilik modal dan pelaku usaha dan menanggung risiko kerugian dan usaha gagal. Kegagalan satu usaha sistem mudharabah dibedakan pada dua kategori. Pertama, bila kegagalan usaha atau kerugian disebabkan oleh murni usaha izin usaha, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kedua, bila kerugian usaha dikarenakan faktor kesengajaan oleh pelaku usaha, maka nilai ganti rugi atas kerugian usaha ditanggung oleh pelaku usaha. Tidak boleh bagi seorang mengambil milik orang lain tanpa sabar syar'i. Kaidah ini penekanan maknanya pada dasar hukum syara atau tidak ada hukum syara dalam pemungutan, pengambilan, pelunasan utang dan lainnya. Misalnya, bila tidak ada dasar hukum syara, maka pihak maupun tidak dibenarkan untuk mengambil, memungut, menagih ataupun mengambil paksa properti atau pelunasan orang lain. Baik, selanjutnya transaksi pertukaran sebuah keputusan sama dengan transaksi pertukaran membagi tersebut. Misalnya, seorang pembeli meninggal dunia, kemudian objek pembelian atau barang yang dibeli dibeli kembali oleh pihak lain melalui aduan itu. Kalau nilai harganya lebih murah dan harga awal karena cacat kepemilikan, maka tidak sah jual beli tersebut karena pemilikan barang tersebut jelas. Jadi yang diri persyaratan adalah lain. Produk lembaga keuangan syariah tidak jarang memberikan reward pada nasabah berupa poin tertentu yang pada gilirannya dapat ditukar dengan biaya tertentu untuk menarik hati nasabah berinvestasi di lembaga keuangan syariah tersebut. Dengan ketentuan nasabah selalu menggunakan saldo tabungannya. Pemberian reward menjadi kewajiban pihak lembaga bila nasabah telah melaksanakan syaratnya dengan menambah saldo tabungan dalam jumlah dan bentuk tertentu sebagai persyaratan. Setiap yang dibebani oleh syarat wajib memenuhinya ketika sesuatu yang disyaratkan dipenuhi.
beli dan melengkapi dokumen administrasi kepada pihak lembaga dan membayar 5 DP non payment diberikan hak untuk menempati objek transaksi tersebut berupa sebuah rumah hunian. Pihak penyewa beli wajib membayar angsuran cicilan rumah tersebut sebagaimana sebagai konsekuensi logis atau hitung transaksi jual beli antara dirinya dengan sebuah lembaga. Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua orang melakukan hal yang haram dilaksanakan. Untuk produk perasuransian adalah pada produk wakalah di al-ijrah, yaitu suatu bentuk pendelegasian satu urusan pada seseorang atau badan usaha atau lembaga keuangan untuk berbuat sesuai yang diinginkan orang yang menyerahkan tersebut, di mana orang badan usaha atau lembaga keuangan yang mengelola urusan tersebut mendapatkan upah atau manfaat. Selanjutnya, penilaian pada sebuah bentuk akan berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuknya. Suatu transaksi di lembaga keuangan syariah selalu didasarkan pada husnul cakupan akad tersebut, baik yang mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi maupun konsekuensi yang disebutkan dari transaksi tersebut. Dalam kontrak wadiah atau tabungan, mulanya merupakan akad yang bersifat tolong-menolong atau manusia tanpa ada imbalan dan tidak boleh dimanfaatkan. Tapi karena akad wadiah ini mengikuti prinsip ada dengan pengalihan akad dengan awal al-akad, maka itu menjadi sama dengan fardiyah introspeksi produk lembaga keuangan syariah. Ini mungkin melegitimasi pengelolaannya pada lembaga keuangan syariah. Pihak lembaga juga dibolehkan untuk mengelola dan titipkan nasabah wadiah. Kemudian dari keuntungan dapat diberikan sebagai bonus kepada nasabah wadiah oleh pihak lembaga yang dijadikan dari awal. Kaidah fikih tentang amal atau aset kekayaan. Ini ada beberapa penjelasan ya, pengertian tentang kaidah fikih tentang amal atau aset kekayaan. Di antaranya adalah mengkonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang dilarang oleh syariat adalah haram hukumnya. Ada beberapa contoh ya di sini. Contohnya adalah membelanjakan harta dari hasil kolusi, merampok, menipu, perbuatan zina, keuntungan perdagangan barang haram dan lain-lain adalah haram untuk memakannya. Kemudian aset kekayaan yang menjadi tanggung jawab seorang untuk menggantinya manakala karena faktor kesalahan sama dengan tanggung jawabnya bila rusaknya secara sengaja. Ada beberapa contoh lagi ya, banyak. Kemudian lanjut dengan kaidah fikih tentang aplikasi ekonomi dan penyelesaian sengketa ekonomi di lembaga keuangan syariah. Dapat diajarkan juga halnya yang dibolehkan dalam syariat ini tidak dapat dijadikan beban atau tanggung jawab. Kemudian sesuatu yang dengan karakter khususnya mewajibkan perkara yang lebih tinggi diantaranya dua perkara tidak secara otomatis mewajibkan yang lebih rendah jika dilihat dari karakter umumnya. Demikian kiranya yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bagus sekali ya. Terima kasih dan saya mengucapkan selamat untuk kelompok 3 ini. Luar biasa bagus materinya, kemudian kena ya antara apa yang diterangkan dengan selalu memberikan contoh-contohnya, dan itu sedikit menambah pemahaman ya gitu. Dan dari desain juga PPT ini luar biasa bagus, Kang Riki, Kang Fajar, Clara, ini ternyata betul semakin kesini semakin bagus kembali proses penyampaian diskusi kelompoknya ya. Dan saya tidak salah
memberikan tugas ini karena semua peran mahasiswa di Isgab ini cukup merata dan cukup aktif ya. Kemudian saya pun mengapresiasi selain materi tadi perjuangan dari ketiga anggota dalam kelompok ini, terutama Muhammad Fajar Siddiq ya. Nah, sebelumnya Riki juga sebagai ketua atau koordinator kelompok sudah menyampaikan bahwa kondisi Muhammad Fajar Siddiq memang sedang melaut ya, bahkan kita sendiri tidak tahu sekarang lagi di laut mana. Dan tadi juga kita dengar bahwa Muhammad Fajar Siddiq dengan usaha Riki juga terima kasih, Clara mengusahakan bahwa seluruh kerjasama tim dalam kelompok ini tetap terjalin ya, dan ini yang saya apresiasi luar biasa bagi kelompok tiga ini. Selain materi dan penyampaian yang bagus, ternyata usahanya begitu luar biasa. Saya menghargai proses dan usaha yang dilaksanakan ya, karena saya pun memahami bahwa di kelas karyawan ini semuanya juga begitu sibuk, begitu repot. Walaupun sebetulnya kita dari lembaga pendidikan bisa mengatakan bahwa ya suruh siapa menjadi mahasiswa, tetapi tidak demikian karena begitu sulitnya waktu. Dan saya merasakan sendiri bahwa dengan berbagai waktu yang dikerjakan, kemudian dan tuntutan juga untuk karir ke depan perlu melanjutkan sekolah, nah seperti ini sangat luar biasa. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat ya, Kang Riki Kustiana mampu sebagai koordinator kelompok ini, mampu mengkoordinasikan dan memberikan motivasi terutama kepada Fajar dan Clara untuk kerjasama tim ini bisa terlaksana dengan baik. Karena jika bisa, Riki bisa meninggalkan saja ya, mungkin yang presentasi hanya Riki dan Clara, tetapi tidak demikian yang dilakukan dengan oleh Riki sebagai koordinator kelompok. Dan saya sangat mengapresiasi, mudah-mudahan apa yang kalian laksanakan ini bisa bermanfaat dan kelak bisa menjadi bekal prestasi di tempat kerja Anda ya. Fajar juga terima kasih, tadi kita pun melihat bahwa kondisi presentasi Anda tadi yang sudah bagus dalam menyampaikan, dan yang sedih kemudian juga mengapresiasi bagus adalah karena kita dengar sendiri ya bahwa presentasi yang dilakukan oleh Muhammad Fajar itu berada di kapal ya, dan kita sangat dengar dengan jelas bahwa dengungan mesin kapal yang sedang berjalan saat Muhammad Fajar Siddiq tadi mempresentasikan ini yang sangat luar biasa, dan terharu bahwa walaupun memang itu sudah resiko mahasiswa ya dimanapun ya itu, tetapi saya mengapresiasi bahwa tidak menjadi alasan bahwa saya sedang di kapal, saya sedang di mana, kemudian izin untuk tidak mengikuti. Nah ini yang saya apresiasi dan menjadi contoh bagi kita semua ya. Jadi terima kasih Riki, Fajar, dan Clara. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal kelak untuk kesuksesan Anda dalam karir Anda di tempat kerja Anda. Nah kemudian mengomentari tentang materi ya. Yang pertama tadi Clara sudah menyampaikan tentang pengertian dari akad transaksi ya, dan saya kira sudah cukup jelas, jadi saya tidak perlu komentari lebih detail. Kemudian prinsip tauhid tadi sudah disampaikan oleh Clara. Kemudian nah ini yang disampaikan tadi dari Fajar Siddiq ya, luar biasa bagus. Kebetulan juga materi yang disampaikan ini Kang Riki memberikan tugas kepada Fajar pada posisi-posisi yang saya kira penting dan krusial dalam materi pokok bahasan kelompok 3 ini ya, kaitannya dengan kaidah fikih. Dan yang saya senang dalam kelompok ini adalah setiap kaidah yang tadi ada 7 kaidah fikih dalam transaksi itu selalu disampaikan, diterangkan, yang diikuti dengan contoh-contoh gitu, contoh-contoh transaksinya. Ada banyak tadi contoh transaksi yang sudah terungkap dari kelompok ini, termasuk jual beli tadi ya, contohnya gadai tadi sudah terungkap, sistem bunga, kemudian ilustrasi mengontrak rumah itu kategori transaksi ijaroh ya itu. Kemudian terlepas nanti teknisnya seperti apa, kita memang tidak lebih spesifik ya menerangkannya karena nanti ada di mata kuliah berikutnya. Kemudian
selanjutnya kaidah fikih pada lembaga keuangan syariah juga disampaikan oleh Muhammad Fajar, jadi cukup jelas dan lengkap ya, walaupun Fajar tadi kondisinya berada di tengah laut ya, di kapal, dan dengungan mesin kapalnya terdengar oleh kita semua. Di situ juga selalu ini saya bagus nih, saya kira ini Ricky nih sebagai koordinator yang mengkondisikan materinya ini luar biasa bagus. Jadi dia itu menerangkan, kemudian juga mengilustrasikan dengan contoh-contoh. Nah, di kaidah fikih lembaga keuangan syariah juga tadi Fajar menyampaikan tentang contoh-contoh dari mudharabah, di mana mudharabah dengan sistem bagi hasil, kerugian dibagi bersama, kemudian kalau keuntungan dibagi bersama, kecuali kalau kerugian karena kelalaian dari pengelola disengaja, enggak. Kemudian yang itu kerugian ditanggung oleh pengelola. Memang detailnya itu ada di mata kuliah selanjutnya ya, untuk proses bagaimana cara menghitung bagi hasil dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam kaidah fikih di lembaga keuangan syariah tadi Fajar menyinggung juga ilustrasi contoh tentang wakalah pendelegasian ya, kemudian wadiah dalam lembaga keuangan syariah yang diilustrasikan dalam simpanan ya. Tadi di awal saya sudah memberikan prolog ini, dan di sini juga saya senang bahwa contoh-contoh transaksinya itu sudah terungkap, walaupun nanti teknis definisinya sebenarnya memang tidak di mata kuliah ini ya, ada di mata kuliah selanjutnya. Banyak sekali ya contoh-contoh transaksi yang tadi dari ilustrasi contoh terangkat dalam presentasi hari ini, termasuk kode ya, itu pinjaman tadi. Kemudian terakhir Kang Ricky Kustiana menyampaikan kaidah fikih tentang amal. Nah, ini juga senang ya, setiap pokok bahasannya, sub pokok bahasan itu selalu diterangkan kemudian dicontohkan gitu ya. Ini yang menambah senang dan memahami bagi kita audien. Kemudian terakhir kaidah fikih untuk arbitrase. Jadi arbitrase itu di syariah itu ada yang namanya BAMUI ya, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ya. Ini karena transaksi ini merupakan perdata ya, ini kalaupun ada sengketa kasusnya akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase yang di bawah pengadilan agama. Jadi pengadilan agama itu tidak mengolah saja untuk hukum perceraian ya, itu hukum ini ya apa tuh keluarga, tetapi ternyata hukum syariah muamalah pun ada di sana. Jadi hakim-hakim yang ada sengketa kasus misalkan tentang syirkah kerjasama usaha antara Bank Mandiri Syariah dengan nasabah, itu ada konflik, ada kekecewaan dari nasabah misalkan, kemudian mengadukan, dan itu akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase yang di bawah pengadilan agama ya. Jadi bukan di pengadilan negeri, karena pengadilan negeri itu kaitannya dengan kasus pidana. Seperti itu. Sangat luar biasa. Saya mengucapkan selamat untuk kelompok 3, Kang Ricky Kustiana yang sudah sukses mengkoordinasikan pencarian materi. Ini juga ditunjang oleh timnya, Kang Fajar Sidik yang merespon walaupun dengan sangat sibuk, Clara juga seperti itu, dan saya yakin teman-teman yang lain di Diskep 27 ini sangat kompak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ataupun yang kita bahas hari ini juga bisa bermanfaat, dan sukses selalu untuk Ricky Kustiana, Muhammad Fajar Sidik, Clara Kirana, dan semua Diskep 27. Selanjutnya kiranya mungkin ada untuk didiskusikan, dipersilahkan. Kang Ricky masih belum selesai, Kang Fajar mungkin di tengah kapal, di tengah laut ya, di kapal juga. Clara Kirana tolong dipersiapkan, barangkali ada hal-hal yang dipertanyakan dan untuk dicari kejawabannya. Saya menyimak terus, selama itu sudah benar saya pantau dan akan diberikan penilaian. Kecuali kalau ada hal-hal yang perlu saya tambahkan, nanti mungkin tambahkan. Tapi kalau memang dirasa sudah benar, itu saya kira cukup saja dengan komentar emotion itu juga sudah benar, tidak perlu ditambahkan. Itu saja barangkali dari saya juga cukup sekian. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.